إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-ikhwa wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dan hari ini kita masuk ke Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Was-Sittun, dosa besar yang ke-61. Judulnya adalah Man asyara ila akhihi bihadidatin, yakni yang menghunus pedangnya ke saudaranya, yakni menghunus senjata tajam ke saudaranya. Nah, dengan tujuan bukan sungguhan tapi main-main misalnya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat, baik sungguhan maupun hanya sekedar bercanda atau main-main saja. Bahkan ini masuk ke dalam dosa besar. Masuk ke dalam dosa besar. Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang muslim menakuti saudaranya. Ini ada larangan keras dalam hal ini yang akan kita baca hadisnya setelah ini. Hadisnya dikeluarkan Imam Muslim di nomor 2616 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidah," barang siapa yang menunjuk, yakni mengarahkan, menghunus senjata tajam ke saudaranya, fa innal malaikata tal'anuh, maka sungguh para malaikat melaknatnya. Wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, walaupun yang menghunus, yang mengarahkan senjata tajam tersebut adalah saudara kandungnya, saudara seayah dan saudara seibunya. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim. Maka dari hadis ini, ma'asyar ikhwah, fihi ta'kidu hurmatil muslim. Hadis ini menunjukkan betapa ditekankannya, betapa tegasnya kehormatan seorang muslim. Betapa besarnya kehormatan seorang muslim, maka wajib dijaga. Nah, ini menunjukkan bahwa larangan keras untuk menakut-nakuti saudaranya. Dengan berpura-pura misalnya mengarahkan senjata tajamnya ke saudara, ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan. Baik antara saudara dengan saudara yang lainnya, apakah itu sekandung atau bukan, atau kawan dengan kawan lainnya, atau suami ke istrinya atau istri ke suaminya, yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini na'udzubillah, ini terlaknat dalam Islam. Bahkan di sini dilaknat oleh para malaikat. Dan kita semua tahu bahwa para malaikat ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu bersegera untuk melaksanakan perintah Allah. Bagaimana kira-kira ikhwan makhluk seperti ini melaknat, jika melaknat seseorang, melaknat yakni berdoa kepada Allah agar Allah jauhi orang tersebut dari rahmatnya. Jadi para malaikat berdoa atas orang ini, yakni mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, berdoa agar dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sangat sederhana, tapi hadis ini kaidah yang sangat penting bahwa tidak pantas seorang muslim mengarahkan senjata tajamnya baik main-main, bercanda atau sungguhan. Sama saja. Jika main-main saja atau bercanda saja tidak diperbolehkan, apalagi jika ini dilakukan dengan sengaja, dengan maksud. Ini tentu lebih dilaknat lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilaknat oleh para malaikat. Nah, kalimat wa in kana akhahu min ummihi wa abi, kalimat yang terakhir disebutkan dalam hadis ini, walaupun yang menghunus pedang tersebut atau yang mengarahkan senjata tajam tersebut adalah saudara sekandungnya, satu ayah satu ibu. Ini yang tidak mungkin ada seorang saudara kandung mengarahkan senjata tajam ke saudaranya untuk sungguhan. Walaupun tidak mungkin, jelas tidak mungkin ada seorang saudara kandung mengancam saudara kandung yang lainnya dengan senjata tajam. Tapi walaupun demikian tetap terlarang dalam Islam. Kalau ini posisi antara saudara kandung dengan saudara kandung saja begini, padahal saudara kandung tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini, tidak mungkin yakni sungguhan mengarahkan senjata tajamnya kepada saudaranya. Lalu bagaimana dengan kawan? Lalu bagaimana dengan zaman kita di mana kita temukan banyak orang-orang yang ingin terkenal, ingin viral, lalu membuat video candaan, mencandai orang tuanya, atau kebalikannya orang tua mencandai anaknya dengan candaan-candaan yang tidak sehat, candaan-candaan yang memuakkan, candaan-candaan orang yang berakal sehat pasti menolak candaan seperti ini. Ya, tidak pantas seorang ayah misalnya atau seorang ibu misalnya menakut-takuti anaknya, membuat anaknya jadi khawatir, jadi sedih dengan mencandainya misalnya bahwa saya bukan orang tua kandungmu. Jadi bahwa kamu bukan anak kandung. Ini naudzubillah, ini orang berakal sehat tidak akan menerimanya sebagai sebuah candaan yang sehat. Ini candaan yang sakit. Ini candaan yang menimbulkan ketakutan. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini kaidah ini menyeluruh kepada semua jenis candaan-candaan yang membuat orang yang dicandainya takut. Tidak boleh seorang muslim membuat hati saudaranya takut, tidak boleh. Ini berdosa, bahkan masuk ke dalam kategori dosa besar kalau itu dilakukan dengan senjata tajam seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dan ini masuk juga ke dalam hadis ini semua candaan-candaan yang bisa menimbulkan ketakutan, bisa menimbulkan kesedihan di hati orang yang dicandainya. Maka ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita berpikir sehat, mari kita berpikir lebih jernih. Ya, Anda ingin terkenal tapi tidak perlu Anda melakukan hal seperti ini. Anda ingin viral tapi tidak perlu Anda melakukan hal seperti ini. Virallah Anda berbuat kebaikan. Anda berbuat kebaikan, insya Allah Anda dikenal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun Anda sembunyi-sembunyi melakukan kebaikan tersebut, Allah SWT Maha tahu. Dan nama Anda walaupun tidak viral di mata manusia, viral di makhluk langit sana, di kalangan para malaikat. Bukankah itu lebih mulia? Bukankah itu lebih berbahagia kita manakala kita mengetahuinya kelak di akhirat kelak? Maka ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini kata Syekh Masyhur Hasan Salman ketika memberikan komentar tentang hadis ini, wa hadzal hadits fihi ta'kidu hurmatil muslim. Hadis ini menegaskan betapa besarnya kehormatan seorang muslim. Wan nahyu syadid an tarwi'ihi wa takhwifihi. Dan larangan keras dari menakut-nakuti, yakni mengancam, menakut-nakuti orang yang dicandainya, wa ta'arud lahu bima qad yu'dhi, dan bisa membahayakan
membahayakan fisiknya, membahayakan jiwanya, membahayakan mentalnya, merusak pikirannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa in kana akhihi li abihi wa ummihi mubalaghatan fi idahi umumin nahyi fi kulli ahad sawa'un man yattahimu fihi wa man la yuttaham wa sawa'un kana hadha hazlan wa la'ban am la. Kalimat wa in kana akhihi li abihi wa ummi, kalimat yang terakhir disebutkan dalam hadis tadi, walaupun yang mencandainya adalah orang sekandung, saudara sekandung, satu ayah satu bapak dengan orang yang dicandainya, ini sebagai bentuk mubalaghah, yakni penegasan bahwa ini umum, larangan ini sifatnya umum kepada setiap orang, entah dia saudara atau bukan sama saja. Walaupun ini adalah hazlan wala aban amla, apakah ini main-main, candaan atau serius, sama saja tidak diperbolehkan dalam Islam. Lianna tarwi'al muslim haramun bikulli hal. Karena menakut-nakuti seorang muslim ini adalah haram dalam setiap kondisi, apapun kondisinya. Wa li'annahu qad yasbiquhu silah kama sarraha bihi fi riwayatil ukhra. Dan bisa jadi na'udzubillah ketika dia mencandai saudaranya, ketika menghunus pedangnya, mengarahkan senjata tajamnya kepada saudaranya, tiba-tiba qaddarallah terjadilah apa yang tidak diinginkan. Bukankah ini hal-hal yang bisa membuat kita menyesal sepanjang hidup kita? Dan terjadi. Nah, candaan-candaan yang ada di dunia maya yang dilakukan beberapa konten kreator yang kita sesalkan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua dan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Mereka sampai ke tingkat di mana orang yang dicandai akhirnya wafat atau meninggal. Ini berbahaya dan terjadi. Ini terjadi, bukan hal yang mustahil, bahkan terjadi. Akhirnya karena candaan yang tidak sehat, nyawa melayang. Candaan yang tidak sehat, ada orang yang terluka baik secara fisik maupun secara mental. Dan tentu ini na'udzubillah, ini hal yang tidak diinginkan dalam Islam. Dan dalam hadis ini para malaikat melaknatnya. Wa la'nul malaika lahu yadullu ala annahu haramun. Dan ketika Nabi menyebutkan di sini fa innal malaikata tal'anuh, para malaikat melaknatnya, ini menunjukkan perbuatannya perbuatan haram, perbuatan dosa. Karena sampai didoakan oleh para malaikat agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang dinukil dari syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, setelah itu penulis atau pentahqiq Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman menyebutkan wa qad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits katsirah fi an-nahyi 'anil isyara ila al-muslim bis-silah. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak yang melarang seseorang mengarahkan kepada seorang muslim dengan senjata, yakni mengarahkan senjata kepada seorang muslim. Wa bayanu kayfiyatit ta'amul ma'as silah, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kita bermuamalah ketika kita membawa senjata di hadapan banyak orang, bagaimana kita membawanya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis hendaknya dia turunkan bagian tajamnya agar tidak terkena satu orang pun. Ada sebuah hadis di sini disebutkan dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di Imam Bukhari hadis nomor 6661 dan di Imam Muslim di hadis 2617 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yushiru ahadukum ila wa fil Bukhari ala akhihi bis silah fa innahu la yadri la'alla asy-syaitan yanzi'u, wa fil Bukhari yanzighu fi yadihi fa yaqa fi hufratin minan nar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan kepada saudaranya senjatanya, yani mengarahkan senjatanya kepada saudaranya. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu. La'alla syaitan yanzighu, wa fil Bukhari yanzighu. Disebutkan dalam Sahih Muslim yanzi'u, dalam Sahih Bukhari yanzighu. Yanzighu yakni yanzighu fi yadihi, yakni yuzayyin lahu ad-darbah.
min nazghi syaitan wa huwa al-haml wal ighra' 'ala al-fasad. Yanzighu bil ghain maknanya yakni syaitan membuat dia, memotivasi dia untuk melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang terluka. Ketika dia mengarahkan senjatanya ke saudaranya, walaupun niatannya bercanda misalnya, khawatir nanti syaitan masuk kemudian mendorong dia, yakni memotivasi dia, membisikkan ke telinganya dengan bisikan yang dia dengar dan masuk ke dalam hatinya, kemudian dia melakukan apa yang menyebabkan saudaranya terluka, bahkan bisa jadi hilang nyawanya. Nah, ini tentu hal yang dikhawatirkan, maka hati-hati. Ini bukan main-main, ini hal yang tidak bisa dijadikan sebagai alat candaan. Sebagian orang biasa memegang pisau dapur misalnya, lalu dia takut-takuti saudaranya atau naudzubillah ibunya, orang tuanya, anaknya, saudaranya. Tidak benarkan dalam Islam. Khawatir la'alla syaitan tadi, la'alla syaitan, khawatirnya nanti syaitan masuk, yanzighu yakni yughrih, yuzayyin lahu dharbah, yang memotivasinya, mendorongnya, menggodanya agar melakukan apa yang nanti bisa menyebabkan seseorang terluka. Dan ini berbahaya. Adapun yanzi'u bil ain ay yarmi fi yadihi wa yuhaqqiq darbatah. Khawatir syaitan akhirnya melemparkan pedang itu dari tangannya, senjatanya dari tangan, sehingga terjadilah apa yang tidak diinginkan. Wa'idzubillah. Maka dari sini ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi siapa saja untuk berhati-hati ketika bercanda, khususnya ketika dia sedang memegang senjata tajam yang bisa menyebabkan seorang terluka. Tidak pantas dia bercanda, bermain-main dengan senjata tajam yang dia pegang, lalu kemudian menakut-takuti orang, menakut-takuti manusia. Kalau bukan orang saudaranya yang terluka, atau bisa jadi dia yang terluka, wa'iyadzubillah. Maka Islam datang untuk menutup semua pintu-pintu kemudaratan. Islam datang untuk mencegah hal-hal yang nanti kita sesali belakangan. Dan kalau sudah terjadi, hilang nyawa seseorang misalnya, tidak akan bisa dikembalikan. Anda tidak akan bisa mengembalikan nyawa saudara kita yang kita cintai ketika tanpa sengaja kita melukainya sehingga membuat dia meninggal misalnya, wa'iyadzubillah. Dan penyesalan ini akan terus kita bawa kalau itu terjadi, wa'iyadzubillah. Dan kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sebuah perkataan, ada sebuah nukilan penting yang dinukil oleh Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman. Wa idza istahaqqa alladhi yushir bil hadida al-la'n fa kaifa alladhi yusibu biha fa hadha min babi aula wa ahra. Kalau seandainya yang mengarahkan pedang, mengarahkan senjata tajam, walaupun sekedar mengarahkannya saja sudah dilaknat oleh para malaikat, itu bagaimana yang naudzubillah sampai menyebabkan seseorang terluka? Tentu ini lebih buruk lagi, lebih berhak lagi dia mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya dan para malaikat. Fahal yu'qal hadha tahrim ulaikal abithun bil aslihatin nariyah. Fahal ya'kil hadha tahrim ulaikal aibuna bil aslihatin nariyah. Wala siyam fil a'ras wa kam min dhahiyatin bari'atin saqatat bisabi hamaqatihim wa qillati mubalatihim. Wa in kana nahyu thabitan 'anil hadbi bil hasa fama baluka fi man yutliqur rasas fi majami'in nasil 'amah mu'abbirina an farhatihim bi zawaj aw najah aw qulumi ghaib fan nahyu fi hadhihi as-surah aula walau min babi saddi dhara'i allati tadafarat nusus syariah al-qaul biha wallahul muwaffiq. Kemudian setelah itu Syekh Masyhur Hasan Salman mengingatkan kepada sebagian orang yang menggunakan senjata dalam beberapa perayaan-perayaan, seperti misalnya kepada orang-orang yang pernikahan. Ada sebagian suku-suku Arab di pernikahan mereka menggunakan pedang, membawa senjata
seperti senapan lalu menembakkannya ke udara demi menunjukkan kebahagiaan, kesenangan. Tak khawatir nanti jika seandainya salah. Terjadi kesalahan bukan ke udara tapi karena saking gembiranya akhirnya mengenai banyak orang, tentu ini kita sangat sesali. Maka berhati-hatilah. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Islam datang untuk menutup pintu-pintu adz-dzara'i, sadduz dzara'i, menutup pintu-pintu kemudaratan. Sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya ini bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada dua pertanyaan di sini. Hanya saja tidak terkait dengan pembahasan kita. Yang pertama, apa hukumnya jika kita salat bermakmum pada orang yang membenci dakwah tauhid? Apa hukumnya jika kita salat bermakmum pada orang yang membenci dakwah tauhid? Sah. Hukumnya sah, salatnya sah. Tidak ada sebab yang membatalkan salatnya. Dan tidak ada syarat bahwa seorang imam harus orang pendukung dakwah tauhid atau membenci dakwah tauhid, tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat dalam imam adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, "Falya'ummakum aqra'ukum likitabillah." Hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling paham tentang membaca Al-Quran, yakni yang paham lebih fasih dalam membaca Al-Quran, lebih paham tentang tajwid dan paham hukum-hukum bacaan Al-Quran. Tidak ada syarat harus pendukung dakwah tauhid, harus pro terhadap dakwah sunnah, pro terhadap dakwah salaf. Kalau tidak pro maka tidak sah, tidak ada itu. Itu semua tidak benar, maka tidak usah khawatir. Salatlah di masjid manapun, kita tenang hati kita insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, waktu sudah masuk salat zuhur. Pertanyaan agak panjang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu saya tanyakan Ustaz. Di desa saya hampir semua toko sembako di pasar menjual rokok. Sama kalau begitu. Pelanggannya adalah pedagang-pedagang kecil, seperti penjual mie ayam juga menjual rokok, penjual rujak juga menjual rokok. Hampir semua warung maupun toko menjual rokok. Ya, hampir Bekasi, Jakarta, dan banyak tempat sama. Hampir semua pria merokok, baik para kiai maupun ABG. Sepertinya rokok itu makanan pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Betul, bahkan ada yang bisa sampai tidak makan, tidak minum, asal jangan sampai tidak merokok. Ada orang yang sampai tahan tidak makan, tidak minum, tapi tidak tahan kalau tidak merokok. Perkataannya benar. Nah, apakah pelakunya dosa kecil atau dosa besar? Bagaimana menjualnya? Apakah dosa kecil atau dosa besar? Dulu pernah kita bahas dosa besar ke 20-an, saya tidak ingat nomor berapa. Qatilun nafsah, hadis dosa besar yang ke-25. Al-khamisatu wal ishrun, qatilun nafsah, orang yang membunuh dirinya. Orang-orang yang merokok, kalau dia beli rokok pasti akan dia lihat di tulisannya, merokok membunuhmu. Semua orang yang bisa baca pasti akan melihat dengan jelas tulisan di situ, merokok membunuhmu. Tapi uniknya dia tidak takut. Kalau dikatakan dia dosa besar, maka tidak persis demikian. Dia karena rokok ini tidak membunuh langsung, rokok ini membunuh secara perlahan. Mungkin jangka pendek tidak begitu terasa, jangka panjang. Maka kalau disebut dosa besar tidak, tapi dosa iya. Kalau kita katakan dosa iya, dosa. Karena semua orang yang beli rokok sekarang ini alhamdulillah berbeda kalau zaman saya dulu ketika masih kecil. Zaman sekarang orang ada sebuah aturan alhamdulillah di dunia yang wajib untuk dilakukan para penjual rokok. Di bungkusnya tertulis merokok membunuh, merokok membuat kanker dan penyakit-penyakit mengerikan lainnya. Lalu ada gambar orang yang terkena penyakit tertentu karena rokok. Itu jangka panjang. Dan tidak syak bahwa rokok ini berbahaya. Semua dokter muslim maupun kafir sepakat
ahli kesehatan semua sepakat, muslim maupun kafir, bahwa rokok membunuh manusia secara perlahan, walaupun tidak langsung. Dalam jangka panjang, tidak dalam jangka pendek. Bahkan kita tahu sekarang dunia kesehatan sudah semakin maju, perokok pasif, kita yang tidak merokok, bisa lebih terkena bahaya daripada perokok aktif. Lalu ada sebagian orang, na'udzubillah, bercanda, kalau begitu akhi jangan jadi perokok pasif, perokok aktif saja. Ini tidak benar, ini candaan yang tidak benar. Ini adalah omongan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah orang-orang yang bercanda seperti ini. Tidak benar. Dia merokok, anaknya, istrinya yang tidak merokok jadi korbannya. Bahkan ada seorang pejabat dikenal, ma'ruf, belum lama ini meninggal, dia bukan perokok, tapi meninggal karena kanker paru-paru. Ternyata dia perokok pasif selama bertahun-tahun lamanya. Pejabat yang ma'ruf yang belum lama ini meninggal. Dia bukan perokok, tapi penyakitnya penyakit karena rokok. Dia perokok pasif bertahun-tahun karena bekerja di sebuah tempat yang banyak dikelilingi para perokok. Nah, saya tahu ada anak kecil yang Masya Allah terkena penyakit karena bapaknya perokok. Bahkan ada janin yang cacat karena ibu bapaknya perokok. Bukankah ini semua sudah menjadi bukti nyata di hadapan setiap muslim yang mau jujur dalam hatinya, pasti dia akan mengatakan rokok ini berbahaya. Kalau dulu ketika awal pertama kali rokok muncul, mungkin ini masih syubhat, katakan demikian, masih syubhat. Tapi ketika setelah majunya pada zaman ini, teknologi kesehatan, bukti-bukti semakin keluar, apakah masih ada orang yang bisa mengatakan bahwa rokok makruh? Setelah semua bukti-bukti nyata di depan kita. Nah, kalau yang mengatakan ustadz bahwa rokok itu membunuh, yang mengatakan demikian ustadz mungkin tidak akan dipercaya. Tapi kalau yang mengatakan rokok itu membunuh ahli kesehatan, kenapa tidak kita percaya? Karena mereka punya buktinya. Karena mereka melakukan penelitiannya. Kalau ustadz mungkin tidak meneliti sejauh itu. Tapi ustadz ketika melihat, dai ulama ketika melihat para ahli kesehatan mengatakan bahwa ini berbahaya, lalu kenapa kita tidak mengatakan bahwa ini kalau begitu haram, bukan makruh lagi, haram. Walaupun, dan ini yang jadi musibah pada zaman kita, hatta ustadz, hatta kiai. Dan uniknya hatta orang-orang yang berbicaranya tinggi-tinggi, tapi sayang, bicaranya tinggi-tinggi, tapi sayang dia dibudak kalau rokoknya. Dia dengan tingginya dia mengatakan, ayo kita tegakkan syariat Islam. Tapi sadar begini, ya syariat Islam apa yang mau dia tegakkan kalau dia masih di bawah budak rokok? Yani saya sangat sedih, saya cukup marah, saya sangat cemburu melihat kondisi kaum muslimin. Mari sama-sama kita berpikir sehat, mari sama-sama kita menggunakan hati kecil kita. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti apa kata kiai, apa kata ustadz, ikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Al-Quran, Islam datang untuk mencegah kemudaratan. Tadi sudah kita baca hadisnya terkait dengan tidak bolehnya seseorang menghunus senjata tajam ke saudaranya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi apa yang tidak diinginkan. Begitu pula rokok. Dilarang dalam Islam, haram hukumnya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Demikian kita tutup. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.